Selamat malam my student. Apa kabarnya hari ini? Ini adalah merupakan pertemuan yang keempat yang akan kita dengarkan dari paparan saya. Ini adalah pertemuan yang keempat yang mungkin Anda dengarkan. Oh iya, my student, jangan lupa tentang tugas yang ke beberapa dubes ataupun beberapa kementerian luar negeri. Itu saya ingatkan kembali agar my student untuk melaksanakan itu segera mungkin, karena ini udah pertemuan keempat, kita tinggal beberapa pertemuan lagi. Ya mungkin memang sebagian masih merasa bahwa ini agak jauh, masih jauh kira-kira tugas itu ya, tapi saya harapkan lebih baik dari sekarang tugas itu Anda jalani, biar nanti di pertemuan ke-14 dan ke-15 kita sudah bisa paparan. Saya harap my student segera melaksanakan itu supaya bisa segera kita rundingkan gitu loh. Baik my student, hari ini pertemuan keempat ini adalah kita bicara tentang spesifik keluarga hukum dan sebagai tolak ukurnya dan lain-lainnya, nanti kita lihat dari beberapa ini. Nah, saya jelaskan di sini bahwa pengertian keluarga hukum di setiap negara atau sistem hukum nasional masing-masing suatu negara itu bahkan berbeda bentuknya. Ada yang federasi dan ada sistem hukum berdasarkan pluralisme dan lain-lainnya. Nah, termasuk di negara-negara bagian lainnya bahwa di dalam keluarga hukum itu mereka berbagai macam sistemnya. Ya, dimana kita contohkan seperti salah satu dia di Indonesia, berbagai macam hukum yang berlaku di Indonesia. Termasuk di situ hukum adat, termasuk di situ hukum positif dan hukum perdata ya. Baik mas student, di setiap negara tadi yang saya katakan bahwa negara itu terdapat beberapa yang ada federasi dan pluralisme hukum, di mana negara tersebut mempunyai lebih dari satu sistem hukum. Di negara tersebut melebihi dari satu sistem hukum yang di dalamnya, seperti Indonesia tadi ada yang hukum khusus, ada yang hukum umum, ada hukum adat. Nah, itulah sebuah acuan pengertian keluarga hukum ya. Di dalam sistem hukum nasional, tiap-tiap negara di dunia dikelompokkan atau diklasifikasikan ke dalam satu sistem yang memperlihatkan bahwa mereka memiliki ciri-ciri yang hampir sama ya, hampir mirip dan hampir sama produknya, yang mengharapkan menciptakan ketertiban di tengah-tengah masyarakat. Nah, saya kutip salah satu pakar sarjana yaitu René David, yaitu dia ahli perbandingan hukum Prancis. Beliau mengatakan bahwa merupakan tipe sistem hukum ya, bahwa merupakan satu tipe sistem hukum di mana tertentu disebut sebagai family de droit ya. Keluarga hukum itu disebutkan oleh René David adalah families de droit ya, atau keluarga hukum gitu, families de droit istilah dia ya yang terkenal. Dan dalam bahasa Inggris ya, perbandingan hukum disebut sebagai legal family atau keluarga hukum ya. Sedangkan di bahasa Belanda disebut dengan rechtsfamilie ya. Makanya ada kata rechts adalah hukum berarti ya. Ya, rechtsfamilie. Nah, tiap-tiap negara berbeda istilah dari pengertian tentang keluarga hukum itu ya. Tiap-tiap negara berbeda. Tadi di Prancis dikatakan family de droit, sedangkan di Inggris dikatakan adalah legal family, sedangkan di Belanda rechtsfamilie. Nah, bagaimana di Indonesia? Anda cari istilahnya ya. Bagaimana keluarga hukum di Indonesia itu dianggap ya. Baik, dari cerita tadi saya yang di atas tadi mengatakan ada tolak ukur di dalam perbandingan atau pembagiannya atau pembagian famili hukum itu ya. Famili hukum itu dibagi mengenai tolak ukurnya, di mana untuk menentukan ya, untuk menentukan hukum-hukum nasional di negara-negara yang termasuk ya, di negara-negara maupun di negara-negara dunia lainnya yang termasuk ke dalam keluarga hukum ya. Keluarga hukum, ternyata keluarga itu bukan hanya keluarga yang seperti ada yang Anda lihat sekarang ini, ternyata ada juga namanya keluarga hukum ya, di mana tertentu ternyata terdapat perbedaan pandangan di antara para pakar atau ahli hukum ini yang berbeda pandangan tentang membicarakan tentang keluarga hukum
baik itu dari segi subjeknya maupun objeknya. Terlihat di sini perbedaan mereka di antara Rene David dan John Braid ya, dalam buku konteksnya Major Legal System in the World Today. Nah, ini my student harus membaca suatu buku hukum yaitu berjudul tentang Major Legal System in the World Today ya. Major Legal System in the World Today itu coba dicari supaya Anda lebih paham tentang perbandingan hukum itu secara luas ya. Itu terbit tahun 85 loh. Nah, coba nanti kalau kalian punya tugas itu, apakah kalian bisa menemukan buku ini Major Legal System in the World Today tahun 85 ya, yang menyebutkan bahwa tolak ukur dari pembagian keluarga hukum itu adalah sesuatu yang sangat sulit katanya di dalam Major Legal System in the World ini. Nah, karena di masing-masing negara berbeda. Kenapa berbeda? Dilihat dari kebudayaannya atau kebiasaannya, sistem masyarakatnya, terus hukum yang berlaku di masyarakatnya itu sangat berbeda. Namun meskipun demikian, menurut tolak ukur yang dapat dijadikan dasar patokan ya atau landasannya. Nah, tolak ukur itu bisa dijadikan menjadi patokan atau landasan dilihat. Kenapa menjadi tolak ukur itu? Dilihat dari segi geografi yang saya bilang tadi, budaya masyarakat dan adat kebiasaan yang atau cara pandang hidup suatu bangsa itu berbeda. Nah, jadi tolak ukur keluarga hukum itu sangat sulit menentukannya karena tiap-tiap negara berbeda, tiap geografis negara berbeda, masyarakatnya berbeda, kebiasaannya berbeda, pandangan hidup tiap negara juga berbeda. Nah, sekarang ada pertanyaan, why? Kenapa negara Belanda menerapkan hukum Belanda ada di Indonesia? Sementara kalau kita lihat secara pluralisme ya, bahwa keberagaman agama, keberagaman suku di Indonesia sangat berbeda dengan apa yang dibawa hukum Belanda, dan ini sudah bertahun-tahun KUHP di Indonesia. Nah, pluralismenya adalah tidak mengikat lagi di sini, tetapi yang mengikat adalah dari segi hukumnya. Makanya tadi dikatakan oleh si Rene tadi, Major Legal System in the World Today adalah sesuatu yang tidak bisa dijadikan suatu tolak ukur di dalam suatu keluarga hukum. Nah, ya karena apa? Kita harus melihat segi geografisnya, segi budaya masyarakatnya, adat kebiasaan, dan cara pandang hidup suatu bangsa itu berbeda. Nah, di sisi lain, pada tulisan lain, Rene David mengemukakan sendiri bahwa yang dipergunakan sebagai ukuran untuk melakukan klasifikasi hukum-hukum nasional termasuk ke dalam keluarga hukum tertentu adalah teknik dan atau metode dari sistem hukum itu, di mana berdasarkan falsafah politik, ekonomi, dan mendasari sistem hukum itu. Nah, kemarin saya katakan kita bicara perbandingan hukum itu sebagai metode. Ternyata Rene David berpemandangan hampir sama. Dia melihat teknik dan metodenya dari suatu sistem hukum. Ya, dari suatu sistem hukum itu yang mendasari bagaimana mendasari sistem hukum itu ada dilihat dari falsafah, politik, dan ekonomi. Ternyata falsafah Pancasila ini melahirkan suatu hukum di tengah-tengah pluralisme yang ada di Indonesia. Ternyata politik yang di Indonesia ini melahirkan konsekuensi hukum di Indonesia. Ekonomi juga melahirkan konsekuensi hukum. Maka ada hukum ekonomi. Nah, itulah ini dilihat. Jadi dasarnya adalah mendasari sistem hukum itu menjadi sesuatu hukum nasional yang termasuk di dalam keluarga hukum. Didasari karena falsafah politik ekonomi. Sedangkan yang tadi berkata adalah berdasarkan geografi, budaya, masyarakat, dan adat kebiasaan atau cara pandang. Nah, di tulisan lain Rene David mengatakan ya bahwa ternyata dari landasan tadi, geografi tadi, budaya dan masyarakat, ternyata ada falsafah suatu negara yang mendasari bagian dari suatu sistem hukum, falsafah negara. Yang kedua adalah politik
yang mendasari menjadi suatu sistem hukum. Yang ketiga adalah ekonomi yang mendasari menjadi sistem hukum. Itulah menjadi tolak ukur atau patokan yang menjadikan perbandingan hukum itu menjadi kompleks dan menjadikan ketertiban di tengah-tengah masyarakat yang dapat diterima masyarakat. Oke. Sementara itu, si Konrad dalam bukunya, ya ini dalam bukunya agak bahasa Belanda ini. Maaf kalau saya salah. Entführung in the Die Rechtsvergestung, ya, panjang ini. Nah, silakan nanti dilihat ini bahan kuliah saya di mana yang menyebutkan bahwa untuk menentukan sistem hukum dalam suatu negara adalah dipergunakan style dari suatu sistem hukum itu, gaya. Kalau di bahasa Indonesianya, gaya hukum itu bagaimana maunya terhadap pemberlakuannya dan pembagian sistem hukumnya. Stylenya bagaimana, gayanya menurut si Konrad, ya. Menurut si Konrad yang berasal dari Belanda, bahwa perbandingan hukum itu, keluarga hukum itu harus dilihat dari style hukumnya yang dapat menjadikan dasar di dalam suatu sistem hukum. Nah, di dalam style itu atau kelompok sistem hukum itu harus menyangkut kepada asal usul hukum itu. Yang kedua, perkembangan historis hukum itu dan cara pikiran hukum itu menjadi suatu spesifik di mana terdapat lembaga hukum yang berkarakteristik dan sumber hukum serta ideologi hukum itu harus ditegakkan. Nah, beda dengan tadi antara si Rene sama si Konrad yang membagi keluarga hukum itu berbeda. Nah, sedangkan si Rene tadi berdasarkan falsafah politik dan ekonomi. Sedangkan si Konrad dia berdasarkan style hukum itu, gaya hukum itu bagaimana. Berarti ibaratnya kalau si Konrad ini adalah hukum menjadi panglima stylenya. Dia tidak melihat warna kulit, warna ras, ataupun suku dan budaya. Dia tidak lihat, tapi style, bagaimana style hukum ini yang mengakibatkan timbulnya cara pemikiran hukum itu yang spesifik dan akhirnya timbullah lembaga hukum yang berkarakteristik. Itu maksudnya gaya style hukumnya. Nah, gaya style ini penerapannya bagaimana? Apakah bisa diterima atau tidak? Dia tidak peduli, tapi melainkan dia terapkan hukum ini menjadi suatu panglima. Gaya style hukumnya bagaimana? Itu maksudnya di dalam keluarga hukum ini. Oke, berarti kita sudah paham ya, my student. Jangan lagi nggak paham. Nah, yang ketiga adalah pembagian famili hukum, ya. Pembagian famili hukum ini saya kutip adalah berdasarkan sarjana Max Ensel, ya. Dia membagi bahwa pertama adalah sistem Eropa kontinental dan Amerika Latin atau yang sering disebut system of civil law. Nah, ini berlaku adalah undang-undang sipil di tengah-tengah mereka. Jadi tidak berlaku undang-undang militer. Sementara di Indonesia apa yang berlaku? Ada undang-undang positif KUHP, ada undang-undang KUHPM atau peradilan militer, ya, ada undang-undang hukum perdata dan ada undang-undang hukum peradilan agama dan peradilan anak. Mereka KUH perdata ada, KUHPM ada, KUHP ada. Nah, sedangkan di sini dianggap pembagian hukum itu menurut Max Ensel adalah berdasarkan sistem Eropa kontinental dan Amerika Latin. Nah, yang kedua adalah Anglo-Amerika atau common law. Dan yang ketiga adalah sistem Timur Tengah. Ini sistem Timur Tengah ini ada di antara Irak, Yordania, Arab Saudi dan lain-lainnya. Nah, sistem Timur Jauh itu berdasarkan kedudukan landasan teorinya Cina dan Jepang. Sedangkan sistem dari negara-negara sosialis. Nah, di selain tadi yang dikatakan oleh Max Ensel, pembagian famili hukum itu dikelompokkan menjadi 5 sistem. Yang pertama Eropa kontinental atau Amerika Latin, dan Amerika Latin digabung nih menjadi sistem civil law. Anglo-Amerika khusus common law aja. Sedangkan sistem Timur Tengah itu berada di wilayah Irak, Saudi dan lain-lainnya. Ya, sistem Timur Jauh itu adalah Cina dan Jepang. Sistem dari negara-negara sosialis. Nah, di mana kan negara-negara sosialis ini?
Nah, negara-negara sosialis ini apa saja negaranya? Nanti kalian jawab juga di pertanyaannya selain pertanyaan yang saya berikan. Nah, sedangkan si Adolf mengatakan bahwa pembagian sistem itu dikelompokkan juga dikelompokkan 5 daerah. Dia berdasarkan daerahnya, berarti berdasarkan teritorialnya. Nah, berdasarkan suatu negaranya di mana letaknya. Nah, dia si Adolf berdasarkan daerah. Pertama daerah Roman atau yang sering disebut Romans-Gebiet. Nah, ini daerah Roman ini terdapat di daerah Prancis, Italia, Amerika, Benelux, Belgia, dan Yunani. Nah, yang kedua adalah daerah Jerman. Dia adalah negara-negara Jerman dan negara-negara Asia bergabung menjadi pembagian hukum itu disebut dengan Germanis dan Gebiet. Nah, sedangkan di daerah Slavia itu adalah Polandia, Yugoslavia, Albania, Bulgaria, dan lain-lainnya, Rumania dan Hungaria ya. Sedangkan di Anglo-Amerika itu Britania Raya dan Persemakmuran. Ini ada negara persemakmuran di Anglo-Amerika. Nah, mereka menggunakan dan negara Afro-Asia. Di sisi lain itu si Adolf juga menyebutkan bahwa hukum agama dan hukum Yahudi, hukum Kristen sertakan hukum Islam itu berlaku juga di tengah-tengah di daerah yang disebutkannya tadi, seperti daerah Slavia, daerah Jerman. Mereka berlaku hukum agama, nah, hukum Yahudi, hukum Kristen, dan hukum Islam mereka berlakunya. Sedangkan ini bertentangan antara Konrad dengan si Adolf tadi lagi ya. Sedangkan si Konrad mengatakan membagi beberapa keluarga hukum itu menjadi beberapa bagian. Yang pertama, dia berdasarkan keluarga hukum Romawi di negara Romawi, keluarga hukum Jerman berdasarkan keluarga hukum Skandinavia. Nah, berdasarkan hukum common law, sosial, Timur Tengah dan jauh. Dan keluarga hukum Hindu. Nah, itu yang disebutkan oleh Konrad. Berarti si Konrad ini melihat berdasarkan wilayah masing-masing negara masing-masing. Hampir sama dengan yang di atas tadi, berdasarkan daerah. Sedangkan si Adolf berdasarkan, tapi si Adolf cuma menambahkan berlakunya hukum agama seperti hukum agama Yahudi, Kristen, Islam, dan lain-lainnya. Nah, si Adolf cuma menambahkan hukum agama berlaku di tengah-tengah masyarakat maupun di tengah-tengah dunia yang ada saat ini ya. Nah, saya lanjut. Si Rene David membagi lagi bahwa keluarga hukum itu sebagai berikut ya. Dikatakan si Rene mengatakan keluarga hukum Romawi atau Roman German family. Nah, yang kedua adalah keluarga hukum common law family. Keluarga hukum sosialis, family of socialist law. Nah, keluarga hukum agama atau tradisi. Nah, dia dibagi. Si Rene ini hampir mirip sama si Konrad. Nah, hampir mirip dia membagi keluarga itu, tapi si Rene ini lebih condong kepada hukum agama dan sosialis yang dicondongkannya. Sedangkan si Christian Hertel membagi keluarga hukum itu berdasarkan rumpun common law, rumpun corpus juris civil, nah, rumpun hukum Jerman, rumpun hukum lainnya, dan rumpun hukum Islam, rumpun hukum Kristen, rumpun hukum Yahudi. Dia membagi itu menjadi, tapi di sini si Christian mengakui bahwa harus adanya hukum adat yang diakui di tiap-tiap negara. Menurut si Christian, maunya harus diakui hukum adat itu di tengah-tengah masyarakat, atau bahasa kerennya customary law atau African law. Ada di Afrika itu mungkin berlaku hukum adatnya. Nah, ini yang saya bagi kepada my student sesuai dengan tugas. Nanti silakan pilih di mana yang setelah saya tetapkan. Itulah yang bisa saya sampaikan my student, biar my student paham bahwa ternyata keluarga hukum itu adalah berbeda-beda tiap-tiap negara. Nah, berdasarkan landasan teritorial, agama,
kebiasaan dan adat istiadat. Itu yang bisa saya simpulkan. Nah, itu semoga my student bisa memahami, tambah ilmu pengetahuannya dengan beberapa literatur Anda cari dari manapun. Nah, jangan lupa tugasnya ini, ya, tugas yang saya kasih ini berhubungan erat dengan keluarga hukum. Makanya saya bagi, ada yang ke Prancis, ada yang ke Belanda, ada yang ke Amerika, ya. Tapi bukan naik pesawat, tapi kalian ke dubesnya. Oke, my student, itu yang bisa saya berikan. Nanti pertanyaannya saya kirim melalui WhatsApp grup, jawaban di WhatsApp grup juga. Dan juga ada pertanyaan tadi yang di video yang sebelum ini berakhir, ada pertanyaan yang saya tanyakan, mohon dijawab juga. Terima kasih my student, salam sehat selalu.